Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi A dan Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga A dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Rina di materi kali ini. Tapi sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Pray begin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup part 2. Materi hari ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya, A dan Teteh sudah belajar bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya. Ciri-ciri berikutnya yaitu makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Mari kita pelajari. Yang pertama, manusia. Manusia di muka bumi ini semakin banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam. Selain ayam, ada juga itik, penyu, katak, ikan, dan lainnya. Lalu ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kucing. Selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan juga secara buatan. Tumbuhan berkembang biak secara alami dengan tubuhnya seperti dari biji, dari akar, dari batang, ataupun dari tunas seperti pohon pisang. Secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia, contohnya cangkok. Lalu yang selanjutnya ada juga stek. Ini fungsinya untuk memperbanyak tumbuhan tersebut. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan berat tubuh. Manusia mengalami pertumbuhan. Kamu tumbuh dari bayi sampai dengan saat ini. Berat dan tinggi badanmu pun selalu bertambah dari tahun ke tahun. Itu artinya manusia mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, hewan mengalami pertumbuhan. Contohnya, anak ayam yang baru menetas akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Begitupun dengan tumbuhan. Seiring dengan waktu, tumbuhan akan bertambah besar dan bertambah tinggi. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup bernafas. Bernafas sangat penting bagi makhluk hidup. Tanpa bernafas, makhluk hidup akan mati. Saat bernafas, makhluk hidup menghirup gas oksigen. Gas oksigen yang kita hirup berasal dari proses fotosintesis tumbuhan. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Seperti contoh berikut ini. Manusia bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, hewan bernafas dengan berbagai cara. Misalnya, ada hewan yang bernafas dengan paru-paru seperti manusia, yaitu sapi, kuda, domba. Sedangkan ikan bernafas dengan insang. Namun berbeda dengan lumba-lumba dan ikan paus. Mereka bernafas menggunakan paru-paru. Hewan seperti serangga bernafas dengan sistem trakea. Contohnya belalang,
jangkrik, kupu-kupu, mereka menggunakan sistem trakea sebagai alat pernafasannya. Sedangkan cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Selanjutnya, tumbuhan. Tumbuhan bernafas melalui mulut daun atau yang disebut stomata dan juga melalui pori-pori kulit batangnya. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, dan Teteh bagaimana nih? Apakah kalian sudah paham dengan materi dari ciri-ciri makhluk hidup? Jika sudah, mari kita latihan dengan membuka buku tema kalian. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Semoga A dan Teteh paham mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.